Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan ya pembelajaran tematiknya. Namun sebelum melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran ketiga di subtema 2 pengalaman bersama teman pada tema 5 ini. Nah, silahkan kalian disiapkan buku tematik 5-nya dan dibuka halaman 69. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar pembelajaran ketiga ini yaitu mengenal bilangan angka 21 sampai 40. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga ini. Di halaman 69 ini ada kegiatan Ayo Membaca. Nah, anak-anak bacalah percakapan di bawah ini sambil menyimak apa yang Ustazah jelaskan ya, anak-anak. Di teras rumahnya, Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Beni dan Udin berebut mainan. Nah, kemudian Siti mendengar pertengkaran Udin dan Beni. Siti datang melerai mereka. Ada apa, Udin dan Beni? Mengapa kalian bertengkar? Kemudian Udin menjawab, Beni merusak rumah-rumahanku. Beni pun menjawab, aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku. Kemudian Siti melerai mereka. Jangan bertengkar teman-teman, bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama? Kemudian Udin menjawab, kamu benar Siti, kita bisa membuat satu rumah yang besar Beni. Betul, ayo sekarang kalian bermaafan. Beni pun langsung meminta maaf kepada Udin. Maafkan aku Beni, maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu. Kemudian Udin pun memaafkan Beni. Iya Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Nah anak-anak, berdasarkan percakapan yang ada di halaman 69 tadi, silakan kalian jawab tugasnya hari ini yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 70 ini. Kalian amati baik-baik pertanyaannya, kemudian kalian isi pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan percakapan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Nah, sambil dipandu oleh orang tua ya, anak-anak, silahkan dikerjakan. Menulisnya yang rapi ya, anak-anak. Silahkan kalian belajar lagi menulis secara rapi. Nah, selanjutnya ini adalah percakapan tadi antara Udin dan Beni ketika saling maaf-memaafkan. Nah, anak-anak, ketika kita meminta maaf dan memaafkan orang lain, maka kita melepaskan masalah dan dapat bermain bersama lagi. Itu adalah aturan yang baik saat bermain bersama teman ya, anak-anak. Ini adalah hal yang patut kita contoh, saling memaafkan. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan jika kalian melihat teman kalian meminta maaf kepada kalian. Seperti coba kalian bayangkan menjadi Dayu di halaman 72 ini. Nah, Dayu melihat Udin yang meminta maaf kepadanya karena tidak sengaja menjatuhkan bukunya. Nah, kira-kira apa yang akan kamu ungkapkan sebagai Dayu kepada Udin? Kemudian bayangkanlah ketika kamu menjadi Udin. Udin melihat atau kalian bisa melihat bahwa Dayu meminta maaf kepada Udin karena lupa membawa buku yang telah dipinjamnya. Nah, kira-kira ketika kalian melihat atau ketika kalian melihat teman kalian meminta maaf kepada kalian karena lupa mengembalikan buku kalian, kira-kira apa yang akan kalian ungkapkan kepada teman tersebut. Nah, silahkan kalian isi ya halaman 72 ini sambil dipandu oleh orang tua. Nah, selanjutnya ayo membaca kembali. Nah, anak-anak, hari libur saatnya bermain bersama teman-teman ya. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Kemudian mereka bermain galasin ataupun petak umpet. Nah, anak-anak bermain galasin itu dilakukan berkelompok ya. Berlari cepat menghindari penjaga lawan, kemudian bersembunyi saat bermain petak umpet dapat dilakukan sendiri ataupun bersama teman-teman. Nah, anak-anak, ketika kalian bersama teman-teman, ketika kalian bersama bermain melakukan permainan dalam jumlah banyak orang, kalian harus memiliki sikap jujur dan sportif. Nah, sikap jujur dan sportif ini adalah aturan dalam bermain ya, anak-anak. Nah, ketika kalian menang, kalian tidak boleh sombong. Ketika kalian
kalah kalian harus menerimanya dengan ikhlas. Nah, karena itu semua hanya permainan. Di lain hari kalian bisa menjadi pemenangnya. Dan tidak boleh sombong ya untuk orang-orang yang memenangkan permainan tersebut. Seperti itu ya anak-anak, itu adalah contoh hal yang baik saat kalian bermain bersama teman-teman, atau aturan yang baik yang dapat kita contoh ketika bermain bersama teman-teman. Nah, selanjutnya tugas hari ini adalah silahkan kalian mewawancarai teman kalian sebanyak 3 orang. Boleh teman-teman yang ada di sekolah, boleh juga teman-teman yang ada di lingkungan rumah. Caranya misalkan contohnya seperti ini. Nah, kotak yang kuning ini silahkan kalian isi dengan nama teman kalian. Misalnya Abdurrahman punya teman Fahmi, Khalifa, dan Sami misalnya. Silahkan kalian tuliskan namanya di kotak yang berwarna kuning. Dan bertanyalah kepada mereka, kepada teman kalian, mewawancarai teman kalian aturan-aturan yang mereka miliki ketika bermain bersama teman. Misalnya, nama Fahmi, aturan bermain bersama teman. 1, tidak boleh berebut mainan. 2, setelah bermain, mainannya harus dirapikan. Misalnya seperti itu ya. Aturan bermain bersama nama Khalifa, aturan bermain bersama Khalifa ini yang pertama 1, tidak boleh berisik, yang kedua tidak boleh berebut mainan dan harus dirapikan kembali, misalnya seperti itu. Yang ketiga, nama Sami, aturan bermain bersama teman 1, tidak boleh berebut mainan, 2, tidak boleh mencoret-coret tembok, 3, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu contohnya ya anak-anak, silahkan kalian lakukan, mewawancarai 3 teman kalian dan isilah apa yang ada di halaman 74 ini berdasarkan hasil wawancara kalian dan teman kalian. Nah, nanti ketika kita masuk di sekolah, Ustazah akan bertanya bagaimana pengalaman kalian tentang mewawancarai kepada teman kalian. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kesimpulannya hari ini kita sudah belajar lagi bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dalam bermain. Jadi kita itu dalam aturan bermain itu harus yang pertama tidak boleh bertengkar, yang kedua kita harus melerai teman kita ketika mereka sedang bertengkar, yang ketiga ketika kita salah kita harus meminta maaf, ketika kita ada teman kita yang meminta maaf kepada kita, kita harus segera memaafkan teman tersebut. Nah, anak-anak saling memaafkan melupakan kegiatan yang baik ya anak-anak. Saling memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan dan menghindari perasaan bersalah. Nah, anak-anak, kemudian aturan bermain bersama teman itu bermacam-macam ya. Kalian bisa bertanya langsung kepada teman kalian apa aturan bermain bersama mereka. Kemudian aturan bermain bersama teman juga kita harus memiliki sikap jujur dan sportif, karena sikap jujur dan sportif ini akan membuat permainan atau bermain bersama teman lebih menyenangkan. Nah, seperti itu ya anak-anak, silahkan disimak baik-baik video ini, kemudian dikerjakan tugasnya ya anak-anak. Nanti ketika bertemu bersama Ustazah akan bertanya kepada kalian tentang tugas hari ini. Terima kasih anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajar di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi hari ini.